cara sujud. Sebenarnya sujud seperti apa sih? Satu, kedua telapak tangan membuka. Membuka itu maksudnya begini. Bukan genggam, ya kan? Membuka. Ya. Kemudian jari diarahkan ke arah kiblat. Jadi bukan seperti ini ya sujud, ya. Tapi jari-jari terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'da, fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sarayakunda Romanas Manjadabita Roman Sarayakunda Romanas Parijawaka Surabaya Setelah Syekh. Sebab itu muslimin dan Rasulullah, hari demi hari sudah berlalu di bulan Rajab ini, semakin mendekat ke hari di mana terjadi peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj. Hari di mana peristiwa itu Allah Ta'ala melimpahkan kepada sholat secara langsung kepada Nabi SAW. Ini adalah hal yang beda dengan perintah ibadah yang lain. Kalau perintah ibadah lain, entah itu puasa, haji, infak, sedekah, bahkan perintah untuk berperang, berjuang di jalan Allah, melalui perkataan malaikat Jibril dengan diwahyukan kepada Nabi. Betul khusus untuk perintah sholat, Allah seakan-akan mengundang langsung Nabi, sehingga kemudian di Mi'rajkan sampai ke langit yang ketujuh dan diperintahkan kepadanya perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat itu ibadah yang sangat agung, sangat agung. Bahkan mungkin indah, puncak tertinggi peribadatan yang sebenarnya adalah ibadah sholat, sehingga menjadi kunci diterimanya amal kebaikan yang lain adalah ketika sholat itu bagus. Di situ muslimin dan Rasulullah, kita berusaha kalau bisa kita menjadi orang yang bagus dalam ibadah sholatnya. Dan bagus itu artinya adalah dua sisi. Satu dari sisi keikhlasannya, betul-betul murni mencari ridho Allah, niat. Dan yang kedua adalah dari sisi kaifiyah, bahwa kaifiyah sholat kita sebagaimana sholatnya Nabi SAW. Insyaallah ketika kita komitmen dengannya, ya kita berharap nanti amal-amal yang lain akan dilakukan karena sholat kita bagus. Baik, kalau muslimin dari Rasulullah, dari situ kita akan melanjutkan nih, merefresh, menyegarkan kembali bacaan dan juga tata cara sholat yang mana kemarin sudah sampai rukuk. Oke, sampai rukuk. Kita ulas sedikit nanti kita lanjutkan ke rukun yang selanjutnya. Baik, sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah kita, kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang yang suka dalam ilmu Islam dan dunia. Rukuk sambil bertakbir artinya semak perpindahan gerakan dalam sholat itu ditandai dengan takbir Allahu Akbar, dan bisa dengan mengangkat tangan. Jadi angkat tangan dulu Allahu Akbar, baru kemudian rukuk. Mengangkat tangan bisa setinggi bahu, bisa setinggi dari bahu. Dua riwayat. Kemudian cara rukuk, nih badan dibungkukkan, tapak tangan menggenggam lutut. Jadi dengkul ini. Jadi tapak tangan itu
sejajar atau rata. Ya. Kemudian wajib tumanina. Tentang mengangkat tangan sebelum dan setelah rukuk ini ada riwayat. Idza shalla kabara farafa yadayhi wa idza arada an yarka. Ketika beliau itu sholat, beliau itu bertakbir dan mengangkat tangannya. Ketika beliau itu hendak rukuk, rafa'a yadayhi, beliau juga mengangkat tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', rafa'a yadayhi. Ketika beliau itu bangkit dari rukuk, beliau juga mengintidal itu, beliau juga mengangkat tangannya. Wa hadatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a hakada. Dan Malik bin Al-Muwairis itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian. Jadi perbedaan dengan mengangkat. Kemudian tadi ya, tangan diletakkan di rukuk sebagaimana disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud. Tangan diletakkan di lutut. Summa yukabbiru wa yarfa' yadayhi. Kemudian beliau itu bertakbir dengan mengangkat tangannya hatta yuhadi bihima mangkibaihi, yaitu sampai setinggi pundaknya. Summa yarka', kemudian beliau itu rukuk wa yad'u rohadaihi ala rukbataihi, maka beliau kemudian meletakkan ya, tapak tangannya di kedua lututnya, rukbataihi. Summa ya'tadilu fala yasukku ra'sahu wala yufni. Kemudian beliau itu menundukkan kepalanya, tidak terlalu menunduk tapi juga tidak menengadah, berarti lurus seperti ini. Tangan di lutut, bukan di garis, di betis, bukan di paha, tapi di lutut. Sehingga nanti akan dapat posisi sejajar. Ini kepala sejajar, ini kepala, punggung sejajar. Dan sekali lagi, ini ya, tangan bisa diregangkan sambil digenggam. Wajib umat ketika mendapati ini ada seorang sahabat yang sholat ternyata tidak tumakninah dalam rukuknya, terlalu cepat, maka Nabi bersabda kepada orang itu, tidak usah boleh irji, balik, ulangi sholat kamu. Ya, innaka lam tusolli, kamu itu belum sholat. Sampai 3 kali orang itu diralat sama Nabi, sudah sholat lagi dan jadi masih rukuknya kecepatan begitu kan, ulangi sholat. Sampai kemudian diulang lagi, ulangi sholat. Kamu itu belum sholat. Nah setelah itu orang itu kemudian karena sudah 3 kali ulang sholat itu, dia itu kemudian bersumpah pada dima'asaka bil haq ma uqsinu bainahu fa'alim. Ya Rasulullah, demi yang mengutusku dengan kebenaran, walaupun betul sakit tanggung saya menteri, kepripun jane kumpulnya kulo niku, turun-turun diajari. Maka kemudian beliau menjelaskan, idza qumta ila sholat, jika kamu itu bangkit bangun untuk sholat, maka takbirlah, summa mata yasyarab ma'aka minal Qur'an. Kemudian setelah takbir, maksud takbiratul ihram, silakan bacalah apa yang dari Al-Qur'an itu, apa yang mudah bagi kamu. Berarti Al-Fatihah, kemudian silakan surat. Kemudian baginda kemudian bersabda, ya, sumarka, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai tumakninah di dalam rukuknya. Maksudnya tumakninah itu apa? Tenang, anteng khusyuk. Kata Nabi seperti itu. Ya, disinilah makna ada karena tatma'inna raki'an. Tatma'inah itu berarti tumakninah, sampai tenang. Tumakninah itu standarnya gimana? Waktu yang sekiranya cukup untuk membaca 1 tasbih, cukup untuk membaca 1 tasbih. Syukur, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ini kan sudah cukup. Wajib menyempurnakan rukuk, ini wajib. Karena suatu saat di sahabat Hudzaifah itu melihat ada orang itu sholat itu rukuknya cepat banget juga. Ro'a Hudzaifah, rojulan la yutimma ruku'a wa sujudan. Ini sahabat Hudzaifah itu manggihi enten yang sholat rukuk sujudnya itu betul sempurna. Maka kemudian Hudzaifah itu berkata, ma sholaita, kamu itu belum sholat. Walau muta ada ghairul fitrah, jika kamu itu sholatnya masih kayak gitu juga sampai kamu itu mati tidak di atas fitrah, tidak di atas Islam. Alati fatarallahu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam alaiha, yang mana Islam yang Allah itu
turunkan Muhammad SAW itu di atasnya. Oh, berarti urusan rukuk sujud harus sempurna. Tumanin. Sehingga muncul ada istilah pencuri dalam sholat. Yaitu siapa? La yutimma ruku'aha wa sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Oke, kita refresh lagi apa bacaan rukuk. Ini bacaannya. Ya. Jadi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul fi ruku'ihi, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca di dalam rukuknya. Ya. Wa sujudi, dan juga dalam sujudnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya. Berarti dimungkinkan doa rukuk dan doa sujud sama. Yaitu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yuk coba bareng. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Lagi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau subhanaka. Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah. Jadi di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada tahmid, di dalamnya ada istighfar. Boleh juga subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maha suci Engkau, Tuhan yang maha agung. 3 kali. Kita rukuk. Nanti dah kalau yang seperti ini berarti beda antara rukuk dan sujud. Kalau tadi rukuk dan sujud boleh dua-duanya. Ya, rukuk dan sujud bisa dengan doa ini. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini dah khusus rukuk. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau sujud gimana? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh juga dalam rukuk pakai ini. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Oke, coba baca. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Lagi. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Lagi. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Nah, subuhun qudusun, Tuhan yang maha suci. Ini kayak bertasbih. Qudusun itu juga maha suci. Kemudian rabbul malaikati war ruh. Itu adalah Tuhan para malaikat dan juga Tuhannya malaikat Jibril. Ya, Allah itu adalah Jibril. Nah, boleh juga ini. Ya. Subhanallahil jabarut wal malakut wal kibriyai wal adoma. Ya, coba baca. Subhanallahil jabarut wal malakut wal kibriyai wal adoma. Lagi. Subhanallahil jabarut wal malakut wal kibriyai wal adoma. Lagi. Subhanallahil jabarut wal malakut wal kibriyai wal adoma. Silakan pilih. Syukur gonta ganti, supaya nanti lebih bisa menghadirkan hati. Nah, jangan lupa ada larangan membaca Al-Quran ketika rukuk. Nggak boleh nih baca Al-Fatihah, baca suratan ketika sedang rukuk. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ali ibnu Abi Thalib yaqul, Ali bin Abi Thalib itu ngendika, nahani Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qiraati wa ana raqiun wa an lubusid dahab wal mu'ashfar. Nabi SAW melarangku 3 perkara. 1, melarang baca Al-Quran ketika rukuk. 2, melarang menggunakan emas, perhiasan emas bagi laki-laki maksudnya. Dan juga melarang al-mu'asfar, menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning seperti itu untuk laki-laki. Jadi laki-laki gimana? Nggak boleh apa? Pakai emas, nggak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning, karena warna kuning cenderung untuk
wanita, untuk wanita nggak apa-apa. Ini untuk bapak. Nah, adapun untuk larangan ini membaca Al-Quran ketika rukuk dari baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dan waspadalah nih. Ama yasa ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Ini yang harus diperhatikan, ya. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu takut, gitu kan? Takut, atau apakah salah seorang di antara kalian itu tidak takut jika dia itu rafa'a ra'sahu qabla al-imam, mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Khusus untuk rukuk itu, terus pokoknya tosi imam itu ben bangkit dari rukuk. Ampun di sini, ya, ampun mendahului imam. Kenapa? Ayat jangan Allah ra'sal himar. Kalau tidak, Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai. Ayat jangan Allah suratal himar. Atau nanti Allah akan menjadikan wajahnya seperti wajah keledai. Ini soalnya hadisnya. Berarti ini kan satu perkara yang memang harus diwaspadai, harus dihindari. Ojo kesusu mengangkat kepala terlebih dahulu mendahului. Baik, kaum muslimin, kita lanjutkan dengan iktidal, yaitu bangkit dari rukuk dengan mengangkat tangan dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ucapannya apa? Artinya apa? Sami Allah, Allah mendengar liman orang-orang yang hamidahu memujinya. Apa? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Jadi begitu kita ruku sudah tumakninah, Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita sholat bersama imam ya tidak mendengarkan ucapan itu Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita langsung jawab begitu tegak sudah kembali tidak, kita baca ini Rabbana walakal hamdu. Boleh sampai situ tidak boleh? Berarti ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Karena tadi kan Sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar orang yang memujinya. Nah, kita kemudian memuji Allah, Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhanku, bagimulah segala puji. Syukur tambahin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Gimana? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ulangi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dari depan. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lagi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lagi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lagi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini bacaan ketika i'tidal. Tadi selesai rukuk, apa yang diucapkan? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita jawab apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ada riwayat nih bacaannya. Jadi ketika Nabi SAW dalam salat itu mengucap Sami Allahu liman hamidah, di belakang itu ada yang membaca ini Rabbana walakal hamdu katsiran thayyiban mubarakan fihi. Selesai sholat Nabi itu nyari-nyari tadi yang baca kayak gini mana nih imamnya, dicari semua. Orang itu kemudian baca, ana ya Rasulullah, aku melihat 70 malaikat itu berebut ingin mencatat apa yang kamu baca. Nah, ini bacanya bagus banget. Rabbana ya Tuhan kami, walakal hamdu, bagimulah segala puji, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban yang penuh dengan kebaikan,
mubarakan fihi, penuh keberkahan di dalamnya. Ternyata itu jadi rebutan malaikat. Ini nyata doa. Kayak harusnya kita juga seperti itu. Sami Allahu liman hamidah. Kita jawab apa? Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah terus iktidal itu gimana? Iktidal itu berdiri tegak, sedekap atau lurus kanan kiri badan. Mari kita coba baca. Begini, dalilnya sebenarnya sama, satu, baik yang nanti sedekap maupun yang meluruskan badan. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, sumarka, kemudian beliau rukuk, hatta tatma'inna roki'an, sampai betul-betul tenang dalam rukuknya. Sumarfa, kemudian beliau bangkit, hatta ta'tadila qa'iman, sampai tulang-tulang kamu itu kembali pada posisi semua. Ta'tadila qa'iman, berdiri dengan tegak. Sehingga kemudian tadi setelah rukuk berdiri dengan tegak, sehingga tulang-tulang belakang kita itu ya kembali lurus seperti itu. Ta'tadila qa'iman, berdiri jejak. Nah, ternyata di antara ulama ada yang berpendapat ta'tadila qa'iman itu adalah posisinya sedekap. Berarti gimana? Ya seperti ini. Rukuk, sami Allahu liman hamidah, katakan Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, dari di atas golongan ulama Hanabilah, ada pengikutnya Imam Ahmad, Abdullah bin Bas, Abdullah bin Bas menakwilkan berdiri iktidal adalah bersedekah. Kenapa? Kok tadi dalilnya sama? Ya seperti itu, tapi bersedekah karena asal berdiri di dalam sholat itu bersedekah. Kan gitu, karena kita itu sholat itu gimana sih? Allahu Akbar, sedekah. Ya. Ketika Nabi SAW tidak menjelaskan perubahan posisi dalam sholat itu sedekah atau tidak, maka menunjukkan kembalinya adalah kembali ke sedekah. Karena berdiri awal dalam sholat adalah sedekah. Bisa dipahami? Ya, sehingga di dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan beliau bersedekah dalam iktidalnya. Ini menurut siapa? Hanabilah, Abdullah bin Bas. Tapi tidak sedikit ulama yora berdiri iktidal itu adalah kembali jejak sebagaimana sebelum sholat. Bisa dipahami? Kalau tadi menurut pendapat yang pertama, kenapa sedekah? Karena berdiri dalam sholat itu adalah posisinya adalah sedekah. Nah, sedangkan ulama kedua ini siapa ini? Pendapat siapa? Syafi'i, ya, termasuk menjadi pendapat Syekh Nasruddin Al-Albani, menganggap tetap berdiri dengan tangan lurus kanan kiri. Kenapa? Setiap perubahan gerakan sholat itu dijelaskan oleh beliau bagaimana posisi tangan. Ketika tidak dijelaskan, maka berarti kembali seperti posisi sebelum sholat. Sebelum sholat gimana? Ya, tangan ada di kanan kiri sampai. Nah, seperti ini berarti ini takwil. Dua-duanya kan takwil karena tidak ada keterangan yang jelas. Ya sudah, kita berlapang dada. Oh, kita gesek sedekah balik. Ya berarti sudah mengikuti pendapat ulama yang berada di kanan kiri badan. Ya inilah yang dikenal di Indonesia sejak zaman dulu karena orang Indonesia mengikut Syafi'i. Seperti itu. Orang terus kan harus sedekah kayak aliran apa ya? Susah nanti ya. Bukan seperti itu. Oh berarti mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Begitu? Nah, apa bacaan ketika iktidal tadi? Ya, jadi ini riwayatnya. Kuna yauman nusolli wa ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami itu pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu, tatkala beliau itu mengangkat kepala beliau minar rak'ah, itu dari rukuk. Beliau itu mengucap Sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, maka ada seorang laki-laki yang kemudian mengucap di belakang beliau, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamma sorofa, tatkala sholat selesai, qala, maka Nabi bertanya,
man mutakallim, mana nih orang yang tadi mengucap begini. Maka orang itu kemudian langsung, ana ya Rasulullah. Nah, kemudian beliau itu mengatakan, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yaftadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Aku melihat setidaknya ada ra'aitu bid'atan wa salasina, hampir 30, ya bukan 70, hampir 30 malaikat berebut untuk mencatat atau untuk menjadi yang pertama kali mencatat ucapan itu tadi. Ini menjadi satu keutamaan lebih dari kalimat tadi. Itu kalimat apa? Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bisa? Pun biasa? Sudah ya? Sudah biasa. Yang belum? Dari apakan? Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Gimana? Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Maksudnya kurang panjang Ustaz, kan bukan seperti 2 menit. Kalau mau tanduk ini, tambahi Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla sanai wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mudhi'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Sudah sujud. Wah, ini tinggal imam. Ya tadi setidaknya gimana? Ambil tadi. Karena ini keutamanya besar. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya. Apa keutamaan tahmid? Tahmid tadi kan di situ memuji Allah. Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, ketika imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Boleh sampai di situ kan? Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikat. Siapa yang ucapan Allahumma rabbana lakal hamdunya kok bertepatan dengan bacaannya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah. Tidak. Habis itu tidak. Sujud. Allahu Akbar, sujud. Sambil bertakbir tanpa mengangkat tangan. Dan kita itu harus mendahulukan tangan yang menempel ke tanah atau lutut. Ya, nanti kita bahas. Nah, termasuk ya kewajiban tumakninah dan 7 anggota sujud harus nempel di lantai di tempat sujud. Ya, harus. Oke, baik maksudnya kita coba baca. Sujud dengan bertakbir, kadang beliau mengangkat tangan, kadang tidak. Ya, lebih banyak tidak. Kalau dalam hadis ini beliau tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud. Jadi ketika mau rukuk kan takbir mengangkat tangan. Allahu Akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Maksudnya apa boleh? Tapi mengangkat tangan. Ketika hendak mau sujud, Allahu Akbar, beliau tidak mengangkat tangan berdasarkan hadis ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalat rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibayhi. Jika beliau memulai salat, beliau bertakbir dan mengangkat tangannya sampai setinggi bahunya. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru ruku', dan beliau melakukan hal yang demikian ketika bertakbir untuk ruku'. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu min ruku'. Beliau mengangkat tangan juga ketika beliau itu bangkit dari ruku'. Wa yaqulu sami'allahu liman hamidah, kemudian beliau mengucap sami'allahu liman hamidah, wa la yaf'alu dzalika fi sujud. Ternyata beliau tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud. Sedih aja. Jadi, ternyata mengangkat tangan dijelaskan karena tadi ini para sahabat mengamati ternyata mengangkat
bisa bersujud dengan mendahulukan tangan, boleh. Ya, sebagaimana disebutkan ini. Kalau Rasulullah SAW idza sajada, ya, Rasulullah SAW itu ketika idza sajada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian itu sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah kalian itu menderum seperti menderumnya unta. Fal yadok yadaihi qabla rukbataihi, letakkan kedua tanganmu sebelum kedua lututnya. Nah, maksudnya tak contoh nih. Jadi, ya, ini cara pertama. Karena tadi kalimatnya gimana? Letakkan kedua tangan sebelum lutut. Tadi posisi kita lagi tidak. Ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Kalau perintah Nabi, letakkan tangan sebelum lutut. Nah, caranya gitu. Nanti gimana? Letakkan tangan baru lutut. Kalau nonton seperti itu, malah hadis ini sepertinya ada yang nggak beres. Makanya Ibnu Wajib itu mengatakan hadis ini makhluk itu terbalik. Kenapa? Perintah pertama itu jangan menderum sebagaimana menderumnya unta. Padahal yang namanya unta justru ini kan kaki depan unta dulu sudah diletakkan di situ, baru kemudian meletakkan lutut. Makanya dianggap hadis ini terbalik pemahamannya. Nah, dari situ ulama jadi dua pendapat. Monggo, ya, bisa mendahulukan tangan, tapi boleh juga mendahulukan lutut. Nah, yang mendahulukan lutut berdasarkan hadis ini. Ra'aitu Rasulullah SAW idza sajada, aku melihat Rasulullah SAW ketika sujud, wado'a rukbataihi qabla yadayhi, beliau meletakkan lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya. Wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbataihi, adapun ketika bangkit dari sujud, beliau itu mendahulukan tangannya sebelum kedua lututnya. Ketika bangkit dari sujud, maksudnya gimana berarti? Ya. Jadi ketika bangkit dari sujud yang kedua, beliau itu mengangkat, ya, tangannya dahulu sebelum lutut. Kan berarti tangan jangan dulu. Tangan dulu. Nanti ada istirahatnya sejenak pas tangan. Ada istirahat sejenak. Jadi ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar, tangan sudah diangkat. Ini sudah diletakkan di paha, baru kemudian berdiri. Karena ada istirahat sejenak ketika bangkit dari sujud. Ini kaum muslimin mendahului lutut saat turunnya bisa tangan dulu, bisa lutut. Masalah karena tadi ada perbedaan di dalam pemahaman siapa. Karena kalau kita tonton kaidah fikih, yang ini kaul Nabi, kaul pangandikan Nabi. Karena Nabi kan bersabda ini. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika idza sajada ahadukum. Ini kan berarti dawuh, perintah. Jika kalian sujud, maka dahulukan tangan sebelum lutut. Kalau kalimatnya kalimat perintah seperti ini dalam ilmu hadis kuat banget untuk dilakukan. Sementara hadis yang ini, coba, ini bukan pengendikan Nabi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sini dikau sinten? Sahabat. Maka hadisnya kuat mana? Kuat tadi. Andai tidak ada susunan yang terbalik, itu kuat tadi, bahwa mestinya mendahulukan tangan daripada lutut. Karena ini loh perintahnya. Fal yadok yadaihi qabla rukbataihi. Hendaknya kalian meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Karena ini pangandikan Nabi. Cuma ya itu tadi, karena ada penggambaran yang berbeda. Sehingga tadi muncul dua persepsi. Sementara ini kan aku melihat Rasulullah SAW, perbuatan Nabi dengan pangandikan Nabi, hadisnya kuat pangandikan Nabi. Jadi ucapan Nabi
itu lebih kuat daripada perbuatan. Jadi artinya perbuatan itu kan karena dilihat kata orang lain. Kata orang lain belum tentu seperti itu. Jangan-jangan salah boneka mati gitu dan seterusnya bisa jadi. Makanya ucapan lebih kuat. Baik, kaum muslimin, kita lanjutkan. Sekarang tata cara sujud. Sebenarnya sujud seperti apa sih? Baik. Satu, kedua telapak tangan membuka. Membuka itu maksudnya begini. Bukan genggam, gitu kan? Sebutnya membuka. Ya. Kemudian jari diarahkan ke arah kiblat. Jadi bukan seperti ini ya sujud, gitu ya. Tapi jari-jari lurus ini. Jari-jari lurus. Tangan diletakkan sejajar bahu atau telinga. Ini posisi tapak tangan ini. Boleh lurus bahu, boleh lurus telinga. Ya. Kemudian menekankan dahi dan hidung ke tempat sujud, ditekan. Ditekan itu bukan berarti diusuk-usuk main badoknya irang, udah, gitu kan? Ditekan, gitu. Maksudnya supaya nempel, ojo ngambang nanti gak sah. Wah, eman-eman itu badoknya kok irang gitu kan, eman-eman gitu kan. Kebetulan karpetnya roto kasar misalnya seperti itu. Dan jangan nambang nih, badoknya ngambang, gak sah. Ini dahi, hidung harus nempel. Kalau ini karpetnya koynya suwe ora disimbuh gitu kan. Jadi ini harus sujud itu. Minggir-minggir gitu misalnya seperti itu. Gitu. Maka nanti bahaya justru kalau tidak sah. Sudah letakkan dahi dan hidung ke tempat sujud. Ya. Kemudian kedua siku diangkat dari lantai. Bukan ditempel. Jadi salah kalau nanti seperti itu. Sikunya diangkat. Dan siku dijauhkan dari rusuk, bukan nempel, tapi di sini. Ini karena kita surat jamaah yo sing rada alus rosok itu. Ada konsolnya dengan jujur ke sikut-sikut gitu kan. Ya kecuali dalam surat jamaah yang dia harus supaya sebelahnya juga terasa nyaman. Dua paha direndahkan dan dijauhkan dari lambung. Paha ini maksudnya nih, saya contohkan. Yang jempol banget di perut. Bisa dilihat? Ini terlalu dekat. Jauhkan. Nah, kita jauh. Ya, bisa dipahami. Tapi yuk, bukan drosor. Itu bukan. Jadi ya, pertengahan ini. Jauhkan. Ya. Telapak kaki diberdirikan. Telapak kaki diberdirikan. Tumit ketemu dengan tumit. Jadi bukan tapak kakinya begagah-begar itu bukan, tapi tapak kakinya tumit ketemu tumit. Tungkak kanan ketemu dengan tungkak kiri. Oke, saya ambil contoh beberapa contoh ini. Ya, kita mulai dari jari jemari dulu. Jari menghadap kiblat. Ini jarinya. Kana yatadimu ala kafaihi wa yabsutuhuma wa yadumu asabi'ahuma yuwajjihuha qibalal qiblah. Nabi turun bertumpu pada kedua telapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jarinya dan menghadap ke arah kiblat. Maksudnya kayak apa? Ini tadi. Ini loh jari-jarinya. Jari-jarinya menghadap ke kiblat. Bukan seperti ini. Ini kan jari-jarinya kemana nih? Jari-jarinya kemana? Yang ke dalam nih, ke dalam. Ini mestinya lurus. Ini lurus. Ya. Kemudian tangan diletakkan sejajar pundak atau telinga. Dalilnya ini karena yaj'aluhuma hada wa mankibaihi. Beliau meletakkan tangannya sejajar dengan pundaknya. Dalam riwayat yang lain, hada wa udunaihi. Beliau meletakkan tangannya kadang sejajar dengan daun telinganya. Maksudnya ini, posisinya di mana? Bisa lurus pundak, bisa lurus telinga. Ini posisi tangan ketika sujud. Bisa seperti itu atau bisa seperti itu.
siku diangkat karena disebutkan gitu. Idza sajadta fadda kafaika warfa mirfaqaika. Jika kalian itu sujud, ya, maka letakkan telapak tanganmu dan angkatlah sikumu. Nah, ini maksudnya ini. Sikunya ini dijunjung. Bukan nempel, bukan nempel. Nah, seperti ini. Ini kan nempel. Nah, ini bukan seperti ini. Ini yang benar. Tidak nempel lagi. Kemudian tangan dijauhkan dari rusuk, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sajada law sya'at bahmatun ayamur baina yadayhi namarrat. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, seekor anak kambing bermaksud lewat di bawah antara dua tangan beliau, saya bisa lewat. Berarti ini sikunya itu dijauhkan. Dijauhkan. Sehingga kemudian ibaratnya ini di sini cempe mau lewat saja bisa lewat. Di dalam riwayat hadis disebut. Kemudian menjauhkan paha dari lambung, ya. Istaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam masaqata sujud. Ya, para sahabat itu pada merasa kesusahan, jadi sujud di mana gitu dan seterusnya. Maka beliau itu kemudian menganjurkan, ya pokoknya ketika kalian itu sujud tidak faraju maqala ista'inu bil rukab, maka gunakan lutut kalian itu untuk apa? Mendorong, istilahnya mendorong. Ini contohnya tadi ya, kurang dijauhkan. Bisa dipahami? Ini kan nempel paha, kurang dijauhkan. Yang ini kejauhan, bukan kedorosoran juga, jauh banget. Ya sudah, ambil pertengahannya supaya nyaman posisi. Ingat ya, sujud dengan menekan. Makanya posisi kaki itu dipancat ke mancal, ya bukan diklembreng, tapi mancal. Terus mancal, ya belum menekankan dari hidung ke tanah. Apabila kamu sujudlah dengan menekan. Jadi menekan itu maksudnya tadi karena tapak kaki kita itu dipancat, ujung jarinya itu kemudian ditekuk, gitu. Itu namanya mancal, menekan dari, ya. La salata liman la yusibu anfahu minal ard. Tidak sah salat seorang jika tidak menekan hidung dan dahinya ke tanah. Hidung dan dahinya tidak sampai lantai, tidak sah. Tidak sah. Menekan lutut dengan ujung tapak kaki tadi karena yumakkinu aidan rukbatayhi wa tarawfa qadamaihi. Beliau juga menekankan lututnya dan bagian depan telapak kakinya ke tanah. Kemudian jari-jari kakinya diarahkan ke arah kiblat. Ya, tumit rapat, telapak kaki tegak. Yarusu akibaihi yusiku rijlaihi. Ya, jadi merapatkan kakinya dan menegakkan telapak kakinya. Gambarnya gitu. Jadi ini, ketika sujud itu, ini jendik-jendik kakinya itu ditekuk, ini diarahkan ke kiblat, tumit nempel kanan dengan kiri. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sujudnya. Jadi ingat 7 anggota sujud itu mana saja? Dari hidung 1, tapak tangan 2, jadi 3. Kemudian 2 lutut berarti 5. Ujung-ujung jari tapak kaki itu berarti 7. Nah, 7 itu maksudnya gitu. Ini 2, kemudian lutut 2. Dan ujung jari kaki itu 7. Ini harus semuanya harus nempel ke tanah sini, tangan dan kemudian tadi hidung dan dahi. Ingat ya, kaki diangkat, ditegakkan, tumit dirapatkan seperti itu. Nah, bukan seperti ini. Ya, ini kalau tempelkan. Baik, apa yang dibaca ketika sujud? Nah, bisa bacaannya bisa ini. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maksudnya Tuhanku yang maha tinggi. Apa tadi? Subhana rabbiyal a'la. Atau bisa juga karena tadi itu dibaca oleh Nabi baik dalam sujud maupun rukuk, yang bisa ini. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma
bisa ini. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu was-sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kayak sujud tilawah. Boleh, seperti ini boleh. Atau ini ya. Subhana bil jabarut wal malakut wal kibriyai wal adomat. Kalau sudah pakai Ustaz ya wis subhana rabbiyal a'la. Ya bisa. Nah ini jangan lupa ya, sujud 7 anggota badan. Umir Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Jangan lupa ada 7 bagian sujud. Tadi dari 1, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Sedikit saya tambahkan harus seputar sujud. 1, dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Ya bacanya tadi nggak boleh tapi sujud. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu ya. Mungkin sampai sini dulu, kamu sudah mulai. Kita lanjutkan ke India selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang butuh didiskusikan. Kami bersedia. Mau ada yang mau? Iya mau. Waktu ruko itu kanannya bengkok atau lurus kan? Karena kadang-kadang gitu kok hanya lurus gitu. Ada yang ya bagusnya lurus. Ya. Karena nanti supaya mendapatkan posisi punggung yang juga bisa dari posisi punggung. Ya, lurus. Ya. Nanti biasanya bongkok banget kalau karena dia mengharapkan bisa lurus, akhirnya tangannya seperti ini. Ya. Ya. Nah, makanya kan kadang-kadang cenderung orang mau mengejar lurusnya punggungnya, tapi tangannya di. Nah, ini jadi gitu. Monggo. Yang penting dari posisinya punggung. Ada yang lain mungkin? Kalau subuh itu ada yang pakai mulut ya? Itu gimana? Nggak masalah. Karena mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Kalau ulama yang lain beda pendapat, tapi Imam Syafi'i beliau itu kalau boleh kita katakan kencang bahwa hadis tentang kunut subuh itu mencapai derajat sahih. Sementara ulama yang lain menganggap yang sahih itu kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut tapi tidak cuma subuh. Jadi kita mungkin umat Islam lagi dalam keadaan bahaya, maka bisa dianjurkan untuk melakukan kunut. Nah, kunutnya itu nanti ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gitu ya. Di 5 waktu itu kunut terus ketika dianjurkan sampai nanti bahaya itu terlepas dari kaum muslimin. Nanti baru diberikan kunut nazilah namanya. Cuma karena Imam Syafi'i itu punya satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu menazimi kunut subuh, dan menurut Imam Syafi'i itu hadisnya itu sahih ya, atau setidaknya itu hasan, sehingga itu menjadi satu kesunahan di dalam madhab itu. Dan dari situ nggak usah pusing urusan seperti ini sudah artinya dari zaman Imam Syafi'i saja sudah menjadi perdebatan. Nah, sampai hari ini ya masih umat Islam ya terus seperti itu ya, sudah kita ada sholat di belakang imam yang sudah tidak jadi masalah. Kemudian kalau ternyata biasa kunut ya ketemu imam ternyata enggak kunut ya sholatnya tetap sah. Gitu. Salah sehingga nggak hafal doanya. Ya kita kan tinggal ikut amin aja, gitu kan? Amin aja misalnya Allah dini bihan dari apa kita biman afain wala nabi man tawalai wa barik lana bima afain wa qina syarra ma qadait wa inna ka taquluna yawmu 'ali dan seterusnya. Kita yang dijadi makmum gimana? Ya amin, bukan amin, ngikutin aja imam. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Ada yang lain? Ya. Memang ada satu hadis yang menunjukkan bahwa salah satu keutamaan sujud itu adalah posisi terdekat seorang hamba terhadap Rabbnya itu ketika sujud. Maka Nabi perintahkan, maka perbanyaklah doa kalian. Dan cuma
doa seperti apa ketika kita sujud, karena nanti jangan-jangan kita punya hajat-hajat yang ternyata tidak didapati satu contoh doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak kumpul sejowo, ini kan malah nggak boleh gitu kan? Karena jarak terdekat itu banyak waktu saat sujud, waktu yang berdoa, doa apa nggak berbutuh duit ya apa, nah, malah sholatnya batal kan seperti itu gitu kan? Makanya kalau mau memperbanyak doa ya mungkin perbanyak doa tadi yang atau doa-doa yang memang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kalau mau perbanyak subhanaka Allahumma boleh beberapa kali. Kalau nanti mungkin dalam sholat sunnah ya silakan mau doa pembebas hutang yang dicontohkan Nabi, mungkin lagi banyak hutangnya, Allahumma ini biara dikam atau ini bifatrika masyuwa misalnya, silakan. Tapi kalau sholat wajib sudah mencukupkan dengan itu mengurang-urang silakan. Gitu ya. Doa dalam Al-Quran, misalnya Rabbana dzalamna anfusana, segolongan ulama sih menganggap tidak masalah karena itu ketika dibaca statusnya bukan ayat Al-Quran tapi sebagai doa. Cuma ya sebagai kata-kata tadi. Mendingan tadi sudah pakai subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika gitu ya. Ada yang cukup ya? Ya, sementara sampai sujud ya. Jadi duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, bangkit dari sujud dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan sampai tasyahud pada pertemuan yang akan datang. Makatan kaum muslimin astagfirullah dan satu kawat terhadap menikah dengan menimpang dan berkawal dan kembali ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi nanti doa kabar majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.